Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Bapak Ibu, ini perkataan ular kepada Hawa. Dari situ kita bisa ambil maknanya. Siapakah ular ini? Allah memberikan 3 syarat kepada Adam. Yang pertama, izin. Adam diberikan izin untuk makan buah dari semua pohon yang ada di taman. Yang kedua, larangan. Larangan memakan buah dari pohon yang di tengah atau dari satu pohon, ya. Yang ketiga, hukuman. Hukuman jika ada melanggar perintah Tuhan. Manusia itu tahu betul sebenarnya. Adam dan Hawa itu paham betul apa yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan. Sebab Allah sudah mengatakannya. Dan tidak ada yang ditutupi oleh Allah. Dan apa hukumannya kalau melanggar? Jika engkau makan buah itu, ada hukuman dari ketidakpatuhan. Nah, kita perlu memperhatikan bagaimana si ular ini bisa mendekati Hawa dan berkata-kata dengan tujuan menggoda. Dan ternyata memang ular lebih cerdik ketimbang makhluk lain. Ular mampu memelintir semuanya dan menjadikan sebuah godaan. Taktik dengan kecerdikan yang sama luasnya untuk menggoda manusia itu masih dipakai iblis sampai hari ini. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah berkata, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Namun, iblis dalam Kejadian 3 ayat 4 berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Nah, iblis ngomong sama Hawa. Di sini Hawa dihadapkan pada 2 hal yang bertentangan. 2 hal yang kontroversial dan versus. Nah, dari keduanya ini pasti tidak mungkin sama-sama benar. Salah satu pasti ada yang berbohong. Siapa yang berbohong? Sayangnya, Hawa mempercayai iblis dan meragukan apa yang sudah difirmankan Allah. Disinilah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang menjadi salah satu dari 3 syarat tadi terjadi. Hawa ambil buahnya, dia kasih ke Adam. Adam coba. Dan terbukti Allah yang benar. Adam dan Hawa mati secara rohani. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa bebas makan buah pohon apapun. Kini setelah
Hawa berani mencoba mendengarkan perintah dari si ular dan menghasut Adam, yang terjadi kemudian adalah mereka kehilangan hak istimewa itu. Dan di Kejadian 3 ayat 22 sampai 24 itu dikatakan bahwa bahkan jalan ke pohon kehidupan pun dijaga ketat. Tubuh mereka menjadi fana. Bahkan dalam Kejadian 3 ayat 19 Allah juga berkata kepada Adam, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dari situ firman Tuhan ini benar adanya. Ternyata dari fosil yang sudah sekian tahun terpendam, sekian tahun digali, itu diketahui bahwa kematian itu memang sudah ada sejak dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, sejak di zaman awal. Fosil-fosil yang digali, yang ditemukan itu adalah fosil hewan purba. Nah, ternyata itu memang benar adanya. Tapi apa sih yang Allah mau sebenarnya untuk kehidupan dan kebaikan manusia? Allah itu walaupun berfirman mengusir Adam dan Hawa, atau Adam dan Hawa sudah kehilangan hak istimewanya, sebenarnya Allah itu lebih menghendaki dan berharap manusia itu mengalami akhir yang lebih mulia daripada sebuah kematian terus membusuk terus jadi fosil. Enggak, manusia. Allah enggak suka itu. Allah itu lebih menyukai, lebih prefer kalau manusia itu mengalami yang namanya sebuah perpindahan pengangkatan. Seperti yang dialami Henokh dan Elia. Mereka tidak merasakan kematian. Mereka terangkat ke surga. Hidup-hidup. Sebenarnya itu tujuan Allah waktu menciptakan manusia. Sedangkan apa yang terjadi karena Adam jatuh ke dalam dosa, kemuliaan manusia itu hilang. Dan manusia harus bekerja keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai pada titik seperti Henokh dan Elia. Itu contoh yang memang Tuhan sudah berikan. Bukan contoh omong kosong, tapi nyata benar adanya. Nah, di sini dari dua kontroversi mengenai kebenaran apa yang Tuhan firmankan dan apa yang dikatakan si ular, untuk Hawa itu menyangkal peringatan Allah, seolah-olah neraka atau hukuman Allah itu tidak terlalu mengerikan. Seolah-olah apa yang dikatakan Allah itu bohong. Dan kenyataannya, iblis bisa menyangkal peringatan Allah tentang penghakiman Tuhan. Bahkan, kenyataan neraka yang ngeri
Bagi mereka yang menolak bertobat, itu bisa iblis pelintir. Di sini, apa yang dikatakan iblis itu terlalu halus. Terlalu mudah menggoyahkan iman manusia. Terlalu gampang manusia itu tergelincir. Seperti yang si ular itu katakan. Ular itu berkata bahwa sekali-kali engkau tidak akan mati. Nah, inilah yang membuat manusia terlalu percaya diri. Nah, inilah godaan yang harusnya kita waspadai. Masa sih kita sebagai manusia bisa jatuh berkali-kali di dalam godaan si ular? Sedangkan dari semua permasalahan yang sudah muncul yang disebabkan oleh si ular, ada kebenaran yang Yesus katakan. Yesus mengungkap siapa sih pribadi si ular ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Allah Yesus Kristus sudah mengatakannya, sudah memberitahu kepada kita. Jadi saat ini bagaimana kita bisa mulai tunduk, taat, dan patuh kepada Tuhan supaya kita tidak tergoda dan tergelincir. Tuhan Yesus memberkati.